Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal yang telah diberikan oleh dosen kami, Bapak Eka Satya Dharma, yang berjudul Merger and Acquisition Process. Next. Next. Yang pertama, ada penggunaan dan akuisisi dalam strategi perusahaan. Merger dan akuisisi telah lama menjadi komponen utama dari strategi korporasi. Strategi pertumbuhan Google misalnya telah didorong oleh akuisisi. Sejak awal berdirinya, Google telah membeli lebih dari 180 perusahaan teknologi yang terkait dengan bisnis intinya, dan valuasi perusahaan yang diakuisisi berkisar dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Perusahaan lain seperti Time Warner yang merger dan akuisisinya yang paling terkenal adalah merger senilai 186,2 miliar dolar dengan American Online atau AOL. Next. Lalu selanjutnya ada jumlah dan nilai agregat transaksi M&A atau Merger and Acquisition di seluruh dunia dari tahun 1985 hingga tahun 2015. Kita tidak tahu banyak merger dan akuisisi yang meningkatkan nilai ekonomi, namun jumlah dan nilai transaksi terus meningkat dengan luar biasa, meskipun naik turun. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di samping itu, jumlah dan nilai agregat transaksi yang tercatat meningkat 2 kali lipat selama 30 tahun terakhir. Sekitar 4.000 transaksi senilai total 400 dolar miliar pada tahun 1985 menjadi 45.000 transaksi senilai 4,1 triliun dolar pada tahun 2015. Nilai kesepak. Lalu selanjutnya ada merger versus akuisisi. Suatu transaksi digambarkan sebagai merger atau akuisisi tergantung pada berbagai karakteristik transaksinya tersebut. Yang bagian ini akan dijelaskan oleh kawan saya, Rifki. Silakan next. Untuk Rifki, dipersilakan. Merger versus akuisisi. Merger ini adalah transaksi dianggap sebagai merger atau penggabungan usaha yang ketika ada dua perusahaan dengan ukuran yang kurang lama memutuskan untuk membentuk perusahaan baru dengan saham yang ada di kedua perusahaan diserahkan dan saham perusahaan baru diterbitkan. Untuk akuisisi, transaksi dianggap sebagai akuisisi jika satu perusahaan. Nah, biasanya perusahaan ini lebih besar untuk membeli saham atau aset perusahaan target sebagai besar transaksi dan tes maaf tadi sinyalnya. Seperti untuk lanjutin, pembeli dapat menggunakan sahamnya dalam akuisisi, mungkin menggantikan namanya dengan nama target
sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai merger atau bahkan akuisisi perusahaan yang lebih besar, perusahaan yang lebih kecil. Kesepakatan juga terkadang secara hukum terstruktur sebagai merger, meskipun sebagian besar pengamat menyebutnya dengan akuisisi. Next, strategic versus financial acquire. Ada dua jenis pembeli yang mengejar transaksi merger and akuisisi. Pengakuisisi strategi dan pengakuisisi finansial. Alasan mereka untuk mengakuisisi perusahaan biasanya berbeda secara signifikan, begitu juga dengan pembiayaan dan struktur akuisisi mereka. Next. Next. Lalu ada strategic acquirers atau pengakuisisi strategis. Pengakuisisi strategis ini merupakan penawar bisnis yang sudah ada yang membeli perusahaan lain ataupun sebagian dari aset perusahaan lain untuk mencapai peningkatan operasional. Tujuan mereka dapat mencakup integrasi vertikal dengan pelanggan atau pemasok, atau integrasi horizontal tes tes um, integrasi horizontal dengan target yang serupa atau saling melengkapi. Mayoritas perusahaan publik yang berpartisipasi dalam merger and akuisisi adalah pengakuisisi strategis. Mereka menggunakan sebagian saham kas yang tersedia dan sumber pembiayaan umum lainnya untuk mengakuisisi target, serta mungkin membutuhkan pembiayaan khusus terkait kesepakatan untuk akuisisi yang besar. Selanjutnya, lalu ada financial acquirers atau pengakuisisi finansial. Pengakuisisi finansial, pihak yang biasa terlibat dalam merger and akuisisi biasanya didukung oleh perusahaan ekuitas swasta atau sponsor keuangan setiap akuisisi yang baru. Dalam pembelian, mereka cenderung membayar dengan 100% tunai dan kemudian merestrukturisasi modal perusahaan pasca akuisisi, biasanya dengan pengaruh yang sangat besar, sehingga menghasilkan pembelian yang berpengaruh. Sebagian besar penawar keuangan mengandalkan pembiayaan khusus kesepakatan baru untuk setiap akuisisi baru. Selanjutnya, financial acquire. Strategi dari merger and acquisition pada umumnya pertama ada mengumpulkan modal ekuitas dalam jumlah besar para investor, mencari penawaran dengan hati-hati dengan memperhatikan tren pasar yang ada, merger and akuisisi dan pasar modal, lalu menawar dan mengakuisisi perusahaan yang sedang beroperasi dengan menggunakan modal ekuitas ini ditambah dengan utang terkadang sebanyak 3 atau 4 kali lipat modal ekuitas. Lalu ada skema insentif manajemen target untuk memberikan tim segmen yang lebih jauh besar dari biasanya
dari kekayaan pemegang saham yang berhasil mereka ciptakan. Lalu ada menggantikan dewan direksi, target dengan kombinasi yang kecil dari mitra umum dan manajer operasional perusahaan ekuitas swasta. Lalu kelola target untuk mendapatkan arus kas yang sangat optimal, seringkali menggunakan untuk membayar utang yang digunakan menyelesaikan pembelian. Lalu terakhir ada menjual kembali target dalam 3 hingga 5 tahun dengan premi yang lebih besar. Selanjutnya, Lalu yang selanjutnya ada kontras antara pengakuisisi strategis dan finansial. Pembeli strategi, pembeli strategis fokus pada sejauh mana target cocok dengan organisasi mereka secara keseluruhan. Sementara pembeli finansial melihat target sebagai investasi mandiri. Pembeli strategis cenderung lebih bersedia membayar lebih tinggi daripada pembeli finansial karena mengharapkan nilai sinergi operasional. Mereka juga lebih sering menemukan perusahaan publik yang lebih besar dan terdaftar di bursa, sehingga dapat menggunakan saham mereka yang liquid untuk membiayai kesepakatan. Di sisi lain, pembeli finansial yang lebih besar biasanya memiliki hubungan baik dengan penyedia pembiayaan utang terkait kesepakatan, tetapi jarang menggunakan saham dan akuisisi. Next. Oke, selanjutnya ada penilaian kesepakatan. Seperti penilaian investasi pada umumnya, penilaian M&A mengacu pada dua metode penilaian dan tidak langsung. Eh, yang pertama itu ada menilai target secara langsung, yaitu arus kas yang didiskontokan secara, kemudian yang selanjutnya ada yang menggunakan secara tidak langsung atau menilai target dan kesepakatan. Jadi, bentar. Next dulu deh, next. Nah, kemudian di sini ada komponen harga kesepakatan. Harga kesepakatan biaya dibandingkan dengan nilai pasar sendiri. Pasar berdiri sendiri target saat ini yang akan menjadi alternatif paling mudah untuk kesepakatan tersebut. Akibatnya, hampir semua kesepakatan menyertakan harga kesepakatan yang melebihi nilai pasar yang berdiri sendiri. Selisih antara nilai yang berdiri sendiri dan harga kesepakatan yang lebih tinggi umumnya dapat disebut sebagai kesepakatan premium. Nah, di sini ada tiga komponen harga kesepakatan. Komponen harga kesepakatan yang pertama adalah justifikasi untuk kesepakatan premi. Titik awal titik awal untuk memperkirakan nilai berdiri sendiri adalah kapitalisasi pasar publiknya. Nilai yang berdiri sendiri harus didasarkan pada perkiraan DCF, atau analisa perusahaan yang sebanding. Untuk pembeli dari target publik, jika kapitalisasi pasar pra penawaran merupakan perkiraan wajar dari nilai yang berdiri sendiri, maka akuisisi akan memiliki NPV positif dan hanya jika premi kurang dari atau dengan sinergi operasional yang dihasilkan dari kesepakatan. Kemudian yang kedua ada ukuran kesepakatan premi. Premi transaksi untuk pembeli strategis dibandingkan dengan pembeli finansial akan bervariasi karena beberapa alasan. Tetapi terutama mencerminkan perbedaan perkiraan sinergi kesepakatan. Secara historis rata-rata kesepakatan premium yang telah dibayar penawaran keuangan
lebih rendah daripada jenis penawaran lainnya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah biaya dan pemanfaatan kesepakatan. Sorry. Untuk pengakuisisi strategis, kesepakatan juga menimbulkan biaya operasional yang diperlukan untuk mencapai keuntungan melalui integrasi pasca kesepakatan. Semua biaya ini umumnya diperkirakan dalam jumlah agregat kasar berdasarkan informasi dari transaksi sebelumnya atau dari penasehat. Dalam kerangka kerja di CF, perkiraan ini dialokasikan ke periode, biasanya seperempat atau setahun, di mana transaksi diharapkan akan selesai dan seringkali atau 2 periode setelah kesepakatan selesai, tergantung beberapa lama pasca kesepakatan tersebut. Next. Next. Nah, di sini ada penawaran seperti di dalam pengaturan transaksi lainnya, harga yang akan ditawarkan bidder bergantung pada apa yang akan mungkin terjadi selanjutnya. Apakah penawaran dapat membuat ambil atau tinggalkan tinggalkan menawarkan kepada target, atau akankah ada negosiasi hal-hal yang apa saja yang akan terjadi dalam penawarannya. Yang itu pertama adalah proses penjualan, transaksi dan kontrak transaksi. Yang kedua, ada pengaruh regulasi M&A pada proses penjualan. Sorry, balik lagi. Nah, untuk proses penjualannya sendiri, yang pertama penawaran mungkin memilih untuk membuat penawaran yang tidak diminta pada umumnya. Proposal pribadi kepada dewan direksi atau manajemen perusahaan. Alternatifnya, target dapat dimulai proses penjualan yang cenderung mengikuti salah satu dari 2 jalur, yaitu negosiasi yang ramah dan eksklusif. Dengan satu pembeli atau urutan pembeli potensial, atau lelang penutup melibatkan beberapa peraturan, penawaran dari beberapa penawar, pengaruh oke. Kemudian ada pengaruh regulasinya. Nah, pengaruh regulasinya ini, bentar. Pengaruh regulasi ini yaitu prosedur penjualan M&A dibentuk oleh undang-undang, dan karenanya karena berbeda di setiap negara. Semua negara maju memiliki regulator sekuritas nasional. Di Amerika Serikat atau bisa disingkat SEC mengelola undang-undang sekretariatas melakukan peraturan sekuritas dan menegakkan undang-undang dan peraturan tersebut. Next. Nah, di sini ada negosiasi. Di sini ada tahapan negosiasi. Yang pertama itu adalah planning. Planning itu adalah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk tahapan negosiasi, seperti penawaran apa saja yang akan diberikan. Kemudian, ya pokoknya secara tidak langsung adalah merencanakan. Kemudian courtship ini adalah proses pendekatan antara pihak penawar dan pihak saham, yang dimana mereka saling mendekatkan diri. Kemudian si penawar juga bebas berhak untuk mencari mitra untuk membeli si perusahaan ini. Nah, sebelum lanjut ke dalam negosiasi, ketika masa PDKT ini melakukan bid atau penawaran, or invitation to bid, also known as a sales process. Jadi proses penjualannya itu juga harus tahu ke depannya seperti apa. Nah, dalam negosiasi ini tergantung seberapa banyak atau seberapa lama atau seberapa rumit negosiasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Jadi cepat atau lambatnya di apa namanya
ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian sign atau sign ini adalah penandatanganan kontrak atau pemberitahuan kalau misalkan negosiasi ini telah selesai dan kemudian sudah diakuisisi atau merger dan lain-lain. Kemudian ada processing. Processing itu adalah proses pelengkapan atau penyelesaian akhir dari proses negosiasi ini sendiri, yang juga dimana mengetahui proses kesepakatannya seperti apa. Kemudian ada sebelum ke integration itu ada close yang dimana transfer rate. Jadi berapa harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan akhirnya case close, kemudian di integration. Next. Nah, di sini ada 6 jenis kesepakatan. Di sini ada struktur yang berlaku. Di struktur yang berlaku ini ada 6 jenis kesepakatan M&A. Yang pertama adalah hmm, pembelian aset. Yang kedua adalah pembelian saham. Yang ketiga adalah merger langkah penggabungan. Kemudian selanjutnya ada penggabungan segitiga maju dan kemudian ada yang terakhir penggabungan segitiga terbalik. Kemudian untuk selanjutnya selain menentukan harga dan proses kesepakatan para pihak juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah struktur kesepakatan pembelian aset dan kemudian pembelian saham, merger atau kombinasi. Yang selanjutnya ada pertimbangan atau mata uang berupa uang tunai, saham dan hutang. Yang terakhir adalah apakah harga akan tetap sama atau disesuaikan dengan cara tertentu. Next. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu ada mata uang transaksi dan harga transaksi, yang dimana mata uang kesepakatan dan ketentuan harga jual ini bervariasi, dan mana yang baik terlepas dari struktur kesepakatan itu tersendiri, yaitu dalam kesepakatan semua tunai, penawar hanya membayar target termasuk premi apapun secara tunai, lalu harganya bisa tetap atau bergantung, yaitu disesuaikan dan ditentukan oleh berbagai matriks keuangan ataupun operasional yang ada. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada saham sebagai mata uang kesepakatan dan beberapa matematika penggabungan dasar, yaitu ketika saham digunakan sebagai mata uang kesepakatan, pemegang saham target menjadi pemegang saham perusahaan gabungan dan secara efektif berbagi manfaat dan biaya kesepakatan. Berikut ini adalah model sederhana dari kesepakatan rasio pertukaran tetap, yaitu dengan rumus nilai ekuitas prakesepakatan atau berdiri sendiri memiliki bidder. Kalau ada nilai ekuitas prakesepakatan berdiri sendiri atau target. Lalu ada N, yaitu dengan jumlah saham yang beredar sebelum kesepakatan penawar, dan NT yaitu jumlah saham yang beredar sebelum kesepakatan target. Untuk beberapa jenis rumus dari perhitungan saham itu sendiri, ada dari harga saham pras kesepakatan, ada rasio pertukaran, dan juga setelah kesepakatan yang muncul, total saham dihitung dengan rumus seperti berikut yang ada di bawah. Untuk selanjutnya yaitu ada risiko penyelesaian transaksi, arbitrase risiko, dan tekanan harga. Pada pembahasan kali ini singkatnya yaitu transaksi menghadapi risiko penyelesaian. Selain itu, pengumuman kesepakatan sangat mengubah distribusi pengembalian yang diharapkan untuk saham target. Jika kesepakatan selesai, saham target akan dikonversi menjadi mata uang kesepakatan yang ditentukan dengan harga atau rasio pertukaran yang ditentukan. Namun, jika kesepakatan ini gagal, maka saham target akan kembali diperdagangkan pada fundamental bisnis target yang berdiri sendiri untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan kesepakatan. Oke, mungkin cukup sekian materi presentasi bagi kelompok kita. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.